Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Prodi PGMI 2A. Di sini saya ingin menceritakan tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan di timur yang sangat menaruh perhatian kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Sosok yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bapaknya dari para wali-wali. Nama lengkapnya ialah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Soleh Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Ia lahir di desa Nif atau Naif, termasuk wilayah distrik Jailan. Daerah itu disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil. Lokasinya masih dalam kawasan budaya Kurdistan. Bertahan sekitar 150 km sebelah timur Laut Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kali menghirup udara dunia pada waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ia wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan manaqib tokoh sufi ini penuh dengan fiksi tanpa berdasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, khususnya sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu dia masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Sayyid Abi Soleh Musa Zangi Dausat adalah ulama fuqaha bernama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad SAW, Abul Thalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia digelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan, apalagi ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu,
kemasyhuran namanya karena kepandaian dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan ushul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di sisi lain, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Di sisi lain juga, ia dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan semangat keagamaan bagi banyak umat. Oleh karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidupan agama, di depan namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah, teladan dan kejujuran. Ada sebuah cerita mengenai kejujuran Al-Jailani. Disebutkan bahwa watak tersebut sebagai buah pendidikan orang tua sekaligus sebagai rasa tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Ibunya berpesan agar ia selalu berkata jujur. Diceritakan bahwa ketika berangkat ke Baghdad guna menuntut ilmu, kafilah yang membawa dihadang melamar. Ketika diminta oleh para memerasnya, dengan jujur ia mengatakan bahwa ia membawa uang emas yang disimpan di kantong bajunya. Ketulusan dan kepolosannya itu membuat para orang yang tertidur ini kaget, karena jarang ada orang yang akan dirampok mengatakan yang sebenarnya. Singkat cerita, pada ringkas ini akhirnya menjadi murid-muridnya. Masya Allah. Setibanya di Baghdad, Al-Jailani tidak langsung memasuki gerbang kota, namun memilih tinggal di gurun pasir di luar kota Baghdad, pada sebuah kastil, reruntuhan istana raja-raja kuno Persia di daerah Kark. Menurut beberapa riwayat, hal ini dilakukan atas petunjuk Nabi atau guru spiritual Nabi Khidir. Selama masa khalwatnya, ia selalu mengunjungi Nabi Khidir untuk memberikan pendidikan dan bimbingan. Setelah beberapa tahun, baru Al-Jailani memasuki kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Guru-guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bidang tahfiz Al-Quran dan tafsir adalah Syekh Ali Abu Al-Wafa Al-Qail. Dalam bidang fikih tercatat nama Syekh Abi Al-Wafa Ali bin Aqil, atau bisa juga disebut Ibnu Aqil. Syekh Abi Al-Khattab Al-Kalwazani Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil. Dalam bidang sastra dan bahasa Arab ada nama Abi Al-Husain Muhammad bin Al-Qadli Abi Ya'la. Di Baghdad, Abdul Qadir bermaksud masuk ke perguruan Nizamiyah yang saat itu merupakan institusi pendidikan tinggi yang sangat prestisius. Namun, dia ditolak oleh Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan posisi Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali karena perbedaan mazhab yang dianut. Maka, ia mengikuti
semacam kursus fikih mazhab Hambali di Madrasah Babul Ajl yang dipimpin oleh Said Al-Mukarrimi. Penolakan Ahmad Al-Ghazali tersebut Al-Jailani untuk menuntut ilmu di perguruan Nizamiyah membawa hikmahnya, sebab hal ini makin membuatnya banyak bertafakur dan berkhalwat. Ia berhasil mengombinasikan antara hukum-hukum legal, tujuan keagamaan dalam hal ini, dan kondisi kegembiraan jiwa pribadi luar biasa, yakni aspek spiritual tasawuf, yang merupakan pengalaman keagamaan subjektif menggabungkan agama hukum dan individualisme ekstatik. Menurut G.E. von Grunebaum dalam Classical Islam A Histories 600 sampai 1258 atau 1970, Al-Jailani terus menjaga kedudukannya sebagai orang yang suci. Selain itu, tokoh inilah yang pertama kali memegang posisi sebagai pemadu syariah dan tarekat. Dengan begitu, keduanya menjadi harmonis dalam tataran aplikatif. Inilah yang membedakan dengan Al-Ghazali yang dipandang para pengamat sebagai pemadu syariat dan tarekat, namun hanya teoritas. Al-Jailani tidak sekedar mengonsep, tetapi juga bergiat mewujudkannya. Imam Al-Ghazali setelah mengalami transformasi spiritualnya mencoba melaraskan ajaran dan spiritualisme Islam. Namun karena tokoh yang menjulukan Hujatul Islam itu lebih sebagai seorang ilmuwan daripada pemikir kerohanian, maka ia terbatas pada ajaran dan aturan, bukan penerapan spiritualisme. Itulah sebabnya para pakar sejarah semisal Julian Beldix dalam Mystical Islam and Pengantar Sufisme 2000 menyebut Al-Jailani sebagai seorang sufi yang selalu menghindari teori yang abstrak. Contohnya, kekhasan sang syekh dengan salik-salik lain, semisal Al-Ghazali dan sufi-sufi lain yang cenderung larut mengonsep pemikiran sufismenya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa hidupnya dikenal pendiri thariqah Qadiriyah. Jemaahnya tersebar di berbagai negara, termasuk jemaahnya banyak di Indonesia. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering dibacakan terutama oleh kalangan Nahdiyin. Bahkan tradisi manaqiban dengan membaca sirah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah menjadi rutinitas dalam pengajian mingguan atau bulanan. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karomah. Karomah-karomahnya yang masyhur dapat dibaca dalam kitab manaqib yang berjudul Lujainud Dani karya Said Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bahasa Indonesia juga terdapat dalam buku Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh Muhammad Jainuddin. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur tersebut ada 7 karomah. Yang pertama, berpuasa sejak bayi.
Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski itu beliau masih bayi. Masya Allah. Yang kedua, ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasakan kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan karena semuanya sudah terjawab. Insya Allah. Yang ketiga, menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun saat itu beliau tidak mau. Tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. Dan yang keempat, berguru kepada Nabi Khidir. Nah, pada usia yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi ketika pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Yang kelima, memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggalah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil burung-burung itu kembali terbang. Insya Allah. Yang keenam, jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Jadi ceritanya, suatu saat ada seorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, yang terakhir, berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Demikian beberapa di antara kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.